Oke, selamat siang Pak Bowo. Selamat siang, Pak. Boleh tahu nama lengkap Pak Bowo siapa ini? Budi Prabowo. Hmm. Terus Umur usianya berapa sekarang? usia sekarang 52 tahun, Pak. Terus aktivitas Pak Bowo? Bekerja di perusahaan swasta Jepang, Pak. Hmm. Bapak alamat di mana Pak? Di Pedurungan Semarang, Pak. Oke. Boleh Pak Bowo ceritakan kasus yang Pak Bowo alami atau yang Pak Bowo rasakan, permasalahan kesehatan? Ya, Bapak bisa ceritakan apa yang selama ini Bapak rasakan dan apa yang sekarang ini sudah Bapak nikmati dari satu perusahaan yang telah memberikan solusi kepada problem yang Bapak alami. Silakan Pak Bowo. Ya. Jadi saya ini mempunyai penyakit hipertensi mulai tahun 92, Pak. Kurang lebih 92. Saya punya penyakit hipertensi di mana pada saat itu saya sudah mulai aktif setiap bulannya konsultasi pemeriksaan dokter dan laboratorium. Itu seterusnya ya Pak, sampai beberapa kali ganti-ganti dokter ya. Dan akhirnya pada tahun 2000 awal saya tambah lagi penyakitnya, kena diabetes. Jadi pengalaman saya pada waktu itu hipertensi saya mencapai 230, bawahnya 130. Dan waktu itu langsung aja dimasukkan ke ICU untuk proses pengobatannya. Sedangkan tahun 2005 kena diabetes itu sampai mencapai 700, Pak. 700. Juga gula mencapai 700, gliseridnya sampai 1330-an kurang lebih ya. Baik. Dan lain-lainnya juga cukup tinggi sehingga dokter yang menangani pada waktu itu juga sempat heran sampai begini parahnya. Dan akhirnya juga saya secara setiap bulannya rutin ke dokter, pembelanjaan obat juga rutin, di mana harga obat juga tidak murah ya. Jadi itu semua menyedot uang belanja untuk lain-lain, akhirnya untuk membeli obat. Dan akhirnya pada tahun 2008, tepatnya pada bulan Januari, saya merasakan jantung saya ini ada kelainan, sehingga saya melakukan pemeriksaan jantung mulai dari EKG, terus dilanjutkan dengan echo, yang akhirnya dilanjutkan dengan treadmill, dan pada tanggal diketahui bahwa saya ada penyumbatan dari treadmill. Akhirnya direkomendasikan supaya dilakukan kateterisasi jantung. Katerisasi. Kateterisasi jantung. Maka pada tanggal 18-19 Februari saya dilakukan CAT jantung. Dari hasil CAT jantung tadi diketahui saya ada 5 titik penyumbatan, dan menurut dokter itu 3 harus dipasang ring, yang 2 masih bisa dibalon. Ya. Tapi tepatnya dibalon apa saya juga kurang jelas. Jadi dokter cukup 3, yang 2 dibalon. Nah, pada waktu itu nyonya saya setuju dilakukan pemasangan ring untuk minggu depannya. Jadi karena hasil pemeriksaan itu akhirnya dokter menyimpulkan bahwa ini perlu segera dilakukan pemasangan ring karena salah satu penyumbatan sudah mencapai kebuntuan 99%. Sampai 99%. 99%. Memang saya lakukan, memang itu saya rasakan. Saya jalan biasa saja, pagi-pagi jalan 200 meter itu sudah tidak kuat. Jadi dada rasanya panas, kering, dan susah bernapas. Demikian juga kalau saya mandi dengan air biasa, itu juga tidak tahan. Saya tidak kuat, akhirnya saya harus istirahat dulu, baru nanti mandinya dilanjutkan. Setelah itu pada saat mau anduan juga tidak kuat lagi, sampai saya istirahat, baru saya lanjutkan anduan. Oleh karena itu jadi ada kecocokan apa yang saya rasakan dengan hasil CAT jantung tadi. Cuman setelah nyonya menyetujui itu dilakukan saya tanya sama nyonya, kira-kira kamu sudah tahu berapa biaya yang diperlukan untuk pemasangan ring? Nyonya pada saat itu tidak tahu
Akhirnya saya minta supaya kembali ke dokter untuk menanyakan berapa biaya untuk pemasangan ring. Setelah dapat penjelasan dari dokter kurang lebih 110 juta. 110 juta. 110 juta. Itu pemasangan berapa ring, Pak? 3 ring, Pak. 3 ring 110 juta. 3 ring dan obat-obatnya. Dan tindakan medis ya. Medis ya. Oke. Nah, terus saya tanya sama nyonya, apa kamu punya uang jumlah itu? Ya ada, cuma kurang banyak. Kurangnya banyak, Pak. Jadi saya minta sama nyonya supaya kembali lagi ke dokter, tolong bilang sama dokter minta waktu 1-2 hari untuk berpikir. Nah nanti lebihnya akan kami informasikan keputusannya. Akhirnya setelah itu saya masuk, setelah dari CAT itu saya masuk ke ruang penginapan di rumah sakit. Nah, oleh kepala ruang rumah sakit yang tahu saya tidak mau dipasang ring karena soal biaya, dia memberikan semacam advice atau memperkenalkan solusi yang lain dengan alternatif, yaitu memberikan saya sebotol minyak ikan Sunhook. Pada waktu itu saya setengahnya juga, yang mereknya Dipsy, Pak Bowo ya? Iya betul, Okay. mereknya Dipsy Sunhook gitu. Nah, pada waktu itu saya tidak mikir panjang, saya pikir lah apa itu, saya kenal aja enggak, dengar enggak, jadi bagaimana, pokoknya yang penting karena harganya cuma 120.000 per botol, jadi saya tidak mau banyak ngomong, tidak mau banyak bicara, tak iyani aja, udah 120.000 Daripada 110 juta, Pak. daripada 120 juta. Oke. Nah, akhirnya disarankan saya minum 1 pagi dan 1 lagi malam gitu. Tapi tidak tahu ceritanya bagaimana, akhirnya saya diundangkan oleh konsultan dari Sunhook, namanya Pak Ngudi Susilo alias Gus Dur gitu. Dia datang menemui saya dan nyonya, menjelaskan dan menawarkan produk Sunhook dengan penyakit yang saya derita. alami ini, Ya. saya derita ini. Dari Gus Dur menawarkan 1 paket dengan harga kurang lebih 900.000 pada waktu itu, yang terdiri dari 1 set Dipsy, 1 set SOD dan 1